Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Rara Siahaan di YouTube Revival Fire City dengan program News from the Future. Hari ini kita akan membahas hal yang krusial dan sangat penting. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap pemilihan umum, dalam setiap pemilihan presiden, pemilihan pemerintahan, sudah seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita berdoa dan kita turut andil dalam proses pemilihan tersebut. Kenapa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Karena ketika kita tidak memilih, kita tanpa sadar kita sedang memilih hal yang tidak tepat. Tapi kalaupun kita mau memilih, kita harus benar-benar berdoa kepada Tuhan dan kita minta tuntunan Tuhan, siapakah orang yang Tuhan mau pilih. Karena kalau kita salah pilih, kita bisa saja memberikan suatu suara kita kepada hal yang sangat mengerikan. Bisa saja dengan karena pilihan kita yang salah, karena kita tidak memilih, justru kita akan memilih orang-orang yang bisa membunuh generasi. Orang-orang yang membunuh setiap impian daripada di bangsa itu. Oleh karena itu kita akan baca Bapak Ibu di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa Inggris, dalam Hosea 4 ayat 6 itu ada berbicara lack of vision, lack of insight. Artinya orang-orang yang kehilangan visi, orang-orang yang kehilangan pengenalan, pengertian apa yang sedang terjadi di masa-masa sekarang. Jangan sampai kita menjadi orang yang lack of vision, lack of insight. Biar kita orang-orang yang mempunyai pengertian, kita memiliki penglihatan, dan kita memiliki pesan-pesan profetik daripada Tuhan. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya ketika kita baca di Hosea 4 ayat 6. Ketika kita tidak tahu, kita tidak mengerti apa yang sedang zaman ini sedang terjadi. Ketika kita nggak tahu pesan Tuhan apa untuk zaman itu, sangat berbahaya. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus buka setiap indera rohani kita. Kita harus meresearch segala sesuatu. Kita harus mengerti dan memahami segala sesuatu. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Hari ini kita akan mau berbicara salah satu prophetic research, salah satu hal yang mau kita sampaikan mengenai Donald Trump dan Blood Moon. Kita coba ingat kembali mengenai Blood Moon. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube Revival Fire City banyak tentang berbicara mengenai tanda seperti supermoon. Kita juga pernah bahas mengenai hal-hal tanda-tanda di langit, kejadian-kejadian di langit. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya bahwa tidak pernah ada yang kebetulan mengenai tanda-tanda di langit? Tidak ada yang kebetulan mengenai blood moon. Banyak orang yang gak percaya supernatural, banyak orang yang gak percaya prophetic. Mereka bilang bahwa blood moon itu hanya kisah sains, supermoon hanya kisah sains saja. Tapi pertanyaannya buat engkau dan saya hari ini, kalau benar itu kisah sains, sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa membuat sains itu ada? Siapa yang bisa menggerakkan planet? Siapa yang bisa membuat matahari bersinar? Dan jawabannya hanya satu, yaitu Tuhan kita yang maha dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu, tidak ada satupun yang kebetulan, apalagi tanda-tanda di langit itu berbicara mengenai pesan-pesan daripada Tuhan. Kita buka di Yoel 2 ayat 30-32. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kalau kita bahas hari ini, artinya Tuhan lagi berbicara, Tuhan sedang berbicara. Tidak ada di muka bumi ini, tidak ada tanda-tanda di langit yang berjalan tanpa kehendak Tuhan. Lalu hari ini kita akan bahas tema mengenai Donald Trump dan juga apa hubungannya dengan blood moon. Bapak Ibu, kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu saat Donald Trump menjadi presiden, kalau kita dengar banyak di YouTube juga Bapak Ibu, banyak juga kita dengar berita-berita bahwa banyak sekali hamba Tuhan Amerika Serikat yang bernubuat bahwa Donald Trump yang akan menjadi hamba Tuhan. Dan kita lihat itu terjadi, ada penggenapannya bahwa Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Walau zaman itu juga kita lihat banyak sekali orang pro dan kontra karena mungkin tampilan secara karakter, mungkin image pada Donald Trump, tapi ternyata janji Tuhan yang terjadi, bahwa nubuatan Tuhan yang terjadi. Dan kalau kita dengar masih banyak hal-hal lagi yang terjadi daripada nubuatan hamba-hamba Tuhan mengenai Donald Trump.
Hal ini membuktikan bahwa Bapak Ibu, suara masa depan, suara kenabian sangat diperlukan oleh setiap pemerintahan. Suara masa depan, suara kenabian sangat diperlukan dalam menentukan presiden di sebuah negara. Walau banyak hal-hal sekarang kita banyak sekali melihat orang yang bernubuat, banyak hal A sampai Z dan tidak terjadi, sehingga banyak orang yang akhirnya kecewa, banyak orang yang tidak percaya lagi dan menganggap remeh daripada setiap nubuatan. Justru itu sangat disayangkan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena ketika yang benar dari Tuhan itu datang, ketika nubuatan yang benar dari Tuhan itu datang, banyak orang yang akhirnya kecewa dan mereka menutup hati mereka dan mereka kehilangan dari setiap nubuatan itu. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang mau tetap percaya, orang-orang yang menanti-nantikan penggenapan setiap nubuatan Tuhan. Haleluya. Lalu ketika kita berbicara, mungkin hari ini kita mendengar nubuatan itu masih seperti sesuatu hal yang bagi Bapak Ibu mau melihat penggenapannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tanda alam, ini kita nggak bisa lagi yang namanya anggap remeh, yang namanya tanda alam. Karena ketika dulu kita baca di perjanjian baru, dulu orang-orang Majus mereka berjumpa dengan juru selamat, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus karena dia melihat tanda di langit, yaitu bintang Bethlehem. Bayangkan dari timur tengah mereka berjalan, dia hanya melihat petunjuk daripada bintang Bethlehem. Dan akhirnya dia berjumpa dengan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya hari-hari ini ketika ada tanda di langit, kita harus percaya bahwa ada sebuah tanda yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Sama halnya dengan Donald Trump, kalau kita gali, kalau kita research, ada banyak sekali tanda-tanda, fakta dan tanda-tanda di langit. Donald Trump berulang tahun pada 14 Juni 1946. Dan ternyata kalau kita lihat di sejarah, hari itu tepat terjadi peristiwa Blood Moon. Dan setelah itu ketika Donald Trump lahir 14 Juni 1946, setelah itu kita maju lagi waktunya, kita urutkan lagi waktunya. Dan kita lihat bahwa waktu negara Israel merdeka yaitu 14 Mei 1948. Dan wow, kalau kita hitung itu bertepatan 700 hari setelah Donald Trump lahir. Bapak Ibu juga lihat banyak hal terjadi di Israel ketika Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Banyak hal yang dahsyat terjadi ketika Donald Trump menjadi presiden di Amerika Serikat. Dan setelah itu masih ada lagi data-data selanjutnya Bapak Ibu. Donald Trump menjadi presiden di Amerika Serikat. Dan waktu dia inaugurasi, dia mengangkat sumpah jabatannya. Itu ketika Donald Trump berumur 70 tahun, lewat 7 bulan, dan lewat 7 hari. Dengan kata lain dia berumur 70 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Apakah ini kebetulan Bapak Ibu? Saya sangat percaya ini bukan suatu hal kebetulan. Ini sangat menarik. Bagi saya ketika kita menemukan data-data ini is very interesting. Ini sangat menarik buat setiap kita. Dan kalau kita lihat ketika dia mengangkat sumpah jabatan sebagai presiden USA, presiden Amerika Serikat, hari itu atau waktu itu bertepatan dengan kalender Yahudi yaitu Ain Zain 5777. Wow. Dan bahkan dia mengalahkan rekannya, rivalnya Hillary Clinton dengan perbedaan suara 77 electoral vote. Bayangkan Bapak Ibu, semua angka menunjukkan hal yang sama. Hal yang sama menunjukkan mengenai Donald Trump. Dan bahkan di pertengahan masa pemerintahan Donald Trump, dari semenjak dia mengangkat sumpah sampai beberapa tahun kemudian, di pertengahan masa pemerintahannya terjadi kembali Blood Moon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini sangat menarik sekali bahwa lagi-lagi Tuhan memberikan tanda. Lagi-lagi Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan siapa orang yang sedang dia pilih. Kalau kita lihat dari urutan, Presiden Donald Trump itu menjadi presiden ke-45 di Amerika Serikat. Dia tidak seperti presiden lainnya. Karena banyak presiden lainnya mungkin berasal dari army atau militer atau berasal dari politikus atau dan lain sebagainya. Tapi presiden Amerika yang satu ini dia adalah seorang bilioner. Donald Trump is a billionaire. Dan dia waktu itu memiliki visi to save the nation. Dia tidak menginginkan uang dari bangsa itu. Dia tidak menginginkan apapun, dia mau menyelamatkan bangsa itu. Dia mau terus berkata visi dia bahwa in God we trust. Dia mau membawa Amerika menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena apa Bapak Ibu kita bisa lihat seperti itu? Karena sebelumnya dia pernah mau mencalonkan diri kira-kira mungkin tahun 2012. Dan saat itu dia bertanya kepada Nabi Tuhan, orang yang dia percaya itu Paul White-Cain. Waktu itu dia bertanya Paula White-Cain kalau nggak salah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan waktu itu Nabi Tuhan tersebut, Nabiya tersebut berkata belum waktunya. Tapi ketika dia masuk beberapa tahun kemudian dia bertanya kembali apakah dia harus mencalonkan diri. Dia bertanya pada Tuhan, dia bertanya pada hamba Tuhan.
Dan saat itu Paul Wade Kane berkata, yes, ini waktunya. Karena Amerika sudah siap untuk menerima engkau menjadi presidennya. Haleluya. Dan dahsyatnya lagi Bapak Ibu, seorang Donald Trump itu adalah orang-orang yang sangat family oriented. Segala satu yang dia putuskan, dia tidak pernah keluar daripada yang namanya dia berdiskusi bersama keluarganya. Dia selalu bertanya kepada seisi keluarganya dan dia rapatkan itu. Dan dia akhirnya mengambil keputusan berdasarkan family decision. Dia sangat-sangat mengutamakan namanya family. Dan dia sangat-sangat mengutamakan namanya pray, pray, dan pray. Bahkan dia memiliki jam doa, dia memiliki pendoa-pendoa. Dia berdoa yang tidak pernah putus-putusnya, dia tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa. Dia selalu bertanya kepada hamba Tuhan, dia selalu bertanya kepada nabi-nabi Tuhan. Dan di waktunya tiba dia akan melakukan tepat seperti apa yang dia mau. Dia adalah satu pemimpin bangsa yang sangat percaya akan suara kenabian. Dia pemimpin bangsa yang percaya akan kuasa profetik dan supranatural. Mungkin kalau kita lihat banyak sekali hamba Tuhan yang sudah bernubuat bahwa Donald Trump akan menjadi presiden di Amerika Serikat. Dan salah satunya yang pertama itu adalah Prophet Kim Clement. Itulah salah satu nabi yang pertama mungkin yang bernubuat bahwa Donald Trump menjadi Trump from America. Trump become trumpet for America. Dan itu kurang lebih sebelum waktu itu Donald Trump mencalonkan diri. Dan hari itu ketika bertepatan, ketika Donald Trump terpilih menjadi presiden di hari yang bersamaan, Prophet Kim Clement kembali pulang ke rumah Bapa. Kita tahu bahwa Prophet Kim Clement adalah nabi atas Amerika Serikat. Dia adalah hamba Tuhan dengan karunia kenabian. Dia nabi yang berdiri dan menjadi gatekeeper buat Amerika Serikat. Dan ketika Donald Trump terpilih, di saat itu dia kembali ke rumah Bapa. Ini merupakan suatu prophetic meaning yang luar biasa. Ada suatu tanda prophetic yang luar biasa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. Dan bukan hanya Prophet Kim Clement, banyak hamba Tuhan lain, prophet yang lain. Banyak juga dari Chuck Pierce, banyak juga hamba Tuhan yang Kenneth Copeland dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa Donald Trump benar-benar orang-orang pemimpin yang Tuhan sedang mau pilih untuk bangsa-bangsa hari-hari ini. Mungkin bukan tipe yang persis seperti itu, tapi Tuhan sedang mencari pemimpin-pemimpin bangsa, orang-orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan. Dia bertanya segala sesuatu kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui nabi-nabinya, dan dia mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dia orang yang mungkin banyak tertolak karena karakternya atau apapun yang terjadi masa lalunya. Dia orang yang banyak punya luka juga. Tapi dia tidak pernah menyerah dan dia tetap berdiri, dia berjuang untuk bangsanya dan dia memiliki visi Save the Nations. Dan saya berdoa untuk kita semua, untuk orang Indonesia, bangsa Indonesia. Kita sebagai gereja Tuhan, ayo kita sama-sama mulai aware. Kita sama-sama mulai peduli kepada setiap pemerintahan dan politik di bangsa kita. Ingat, seperti di Amerika Serikat, hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan sangat bergaul karib dengan pemerintahan-pemerintahan, dengan pemimpin bangsa. Kita berdoa di Indonesia juga terjadi demikian. Ada pemimpin-pemimpin bangsa yang sangat peka mendengar suara Tuhan. Pemimpin bangsa yang mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Dan dia mau mendengar suara Tuhan melalui nabi-nabinya. Mendengar suara Tuhan melalui pesan-pesan profetik dan taat melakukannya. Sehingga kita percaya akan ada revival di Indonesia, revival di Amerika Serikat, revival di bangsa-bangsa. Mari kita umat Tuhan, kita berdoa bersama-sama biar bangkit setiap pemimpin-pemimpin bangsa yang hidup takut dan cinta akan Tuhan dan membuat Tuhan segala-galanya atas hidup dia dan membuat Tuhan segala-galanya atas bangsanya, atas bangsa kita. Ada amin Bapak terkasih dalam Tuhan. Dan coba mari kita terus berdoa untuk setiap pemilihan-pemilihan umum di bangsa-bangsa, pemilihan umum di bangsa Indonesia. Ayo anak-anak Tuhan kita ambil bagian. Ayo gereja Tuhan, ini waktunya kita bersuara. Gereja Tuhan kita kawal setiap pemilihan umum, pilkada apapun itu juga. Biar hanya kehendak Tuhan yang jadi. Biar agenda Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saya percaya kita semua diberkati, kita semua dibangkitkan semangat dan imannya. Jangan lupa Bapak Ibu share video ini sebanyak-banyaknya sehingga banyak orang diberkati, banyak orang berdoa dan berdiri buat bangsa Indonesia, berdiri juga buat Amerika Serikat dan bangsa-bangsa lainnya. Biar ada banyak pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhir kata saya Rara Syahan, The Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.